Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry, pemilik blog duniakontraktor.com. Kemarin saya ada masalah dengan login ke LPSE pu.go.id dan alhamdulillah permasalahan tersebut sekarang sudah selesai, saya sudah bisa login. Untuk selanjutnya kita akan membahas masalah pemaketan yang penggabungan beberapa paket yang merugikan pelaku usaha kecil. Coba kita perhatikan eh, pemaketan pada LPSI yang ditenderkan pada LPSI pu.go.id. Coba kita cari paket ya, kita cari paketnya. Kemudian kita cari, karena saya sudah duluan melihat ada paket yang seperti itu, kita cari yang namanya dengan kata kunci Aceh. Ini. Coba kita lihat ini. Tender rehabilitasi dan renovasi prasarana madrasah Provinsi Aceh 1. Kita klik ya. Tahapan tender saat ini sudah evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Coba kita klik rehabilitasi dan renovasi prasarana madrasah Provinsi Aceh 1. Ya, udah keluar informasi tendernya. Paket ini nilai pagunya 44 miliar 473 juta. Nilai HPS-nya 44 miliar 472 juta 935 ribu rupiah. Kemudian kualifikasi usaha, coba kita lihat ini. Kualifikasi usaha diperuntukkan untuk perusahaan menengah. Kenapa perusahaan menengah? Karena nilainya di atas 15 miliar. Untuk perusahaan kecil, batas nilainya adalah 15 miliar. Kemudian coba kita lihat lokasi pekerjaan. Lokasi pekerjaan ini untuk paket ini ada 5 lokasi. Kabupaten Birun, Kabupaten Benar Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Timur. Ini lokasinya ya. Ya, ada 5 lokasi. Sementara pagunya ini dia pagunya. Coba kita bagi. Kalau pagu seperti ini kita bagi untuk 5 lokasi ya. Kita misalkan karena kita nggak tahu bagaimana HPS-nya. Kita cuma lihat dari kulit luarnya aja ini. 44, 44, 472, 9, 3, 5, 1, 2, 3. 44 miliar. Kalau kita bagi dengan 5 lokasi, maka satu lokasinya diperkirakan senilai 8,8 miliar atau 8 miliar 894 juta 587. Itu perkiraan kasarnya. Jadi yang jelas kalau di antara 5 paket ini pasti ada satu paket yang nilainya di bawah 15 miliar. Berarti kalau paket ini tidak digabung, maka akan ada hak bagi pelaku usaha kecil di sini. Kita lihat sekarang peraturan apa yang mereka langgar dengan pemaketan seperti ini. Kita buka peraturan presidennya ya. Kita lihat peraturan presiden yang mengatur tentang tender. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kita cari di pasal 20-nya yang mengatur tentang pemaketan. Pasal 20 ayat 2. Tadi pasal 20 ayat 2. Kita lihat pasal 30 ayat 2. Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang jasa dilarang
A. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang jasa yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing. Ini yang tadi sudah jelas melanggar pasal 20 ayat 2 huruf A Perpres nomor 16 tahun 2018. Karena kenapa? Karena paket tersebut ini, lihat lokasi pekerjaan. Ini Kabupaten Birun, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur. Ini jaraknya lumayan jauh. Jadi untuk jarak yang jauh seperti ini, penggabungan paket tersebut menjadi tidak efisien. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang jasa yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing. Jadi penggabungan ini tidak efisien jadinya. Kemudian kita lihat lagi huruf B-nya. Huruf B-nya menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harusnya dipisahkan. Ini ya masih bisa dipisahkan, kenapa disatukan? Ini juga melanggar ketentuan ini, melanggar ketentuan pasal 20 ayat 2 huruf B. Kemudian yang jelas-jelas tidak bisa dilanggar. Nih. Yang jelas-jelas tidak bisa dilanggar adalah pasal 20 ayat 2 huruf C. Coba kita lihat. Dalam melakukan pemakaian pengadaan barang jasa dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan barang dan jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Ya, ini pelanggaran besar ini. Yang jelas penyatuan paket ini telah menghilangkan kesempatan bagi usaha kecil. Penyatuan paket rehabilitasi dan renovasi prasarana madrasah Provinsi Aceh 1 bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 20 ayat 2, terutama terkait dengan usaha kecil. Ini pelanggaran besar, ini pelanggaran yang sebenarnya tidak bisa ditolerir. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena peran usaha kecil ini sebenarnya harus diprioritaskan dalam pengadaan barang jasa. Coba kita lihat ini, ketentuan pasal 65 ya, pasal 65. Pasal 65 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, perubahan dari Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Peran serta usaha kecil. Kementerian pasal 65 ayat 2, kementerian lembaga pemerintah daerah wajib menggunakan bukan. Karena ini paketnya dari APBN ya, APBN. Pasal 65 ayat 3, kementerian lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pasal ayat 2. Pada ayat 2, wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa kementerian lembaga pemerintah daerah. Jadi peran serta usaha kecil ini di sini kementerian harus mengalokasikan 40% dari anggarannya untuk pelaku usaha kecil. Jadi begitu prioritasnya usaha kecil dalam peraturan pengadaan ini. Tapi nyatanya, faktanya masih ada lembaga pemerintah yang menghilangkan kesempatan bagi pelaku usaha kecil. Ini pelanggaran yang sangat besar. Kemudian kita lihat tahap tender saat ini. Tahap tender saat ini sudah memasuki evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Ya, ini tahapan saat ini. Dari tanggal 18 sampai tanggal 25. Hari ini tanggal 11, berarti masih dalam tahap evaluasi. Pembuktian kualifikasi tanggal 25, masih
ada sekitar 14 hari lagi. Ini bisa disanggah dengan masalah seperti ini, bisa dijadikan materi sanggah juga untuk eh, oleh peserta tender, juga oleh pelaku usaha kecil. Pelaku usaha kecil karena ini tidak mendaftar, tidak mengikut memasukkan penawaran, yang jelas tidak bisa melakukan sanggahan. Jadi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha kecil adalah membuat pengaduan. Pengaduan bisa ditujukan kepada atasan Pokja, yakni kepala ULP-nya, atau kepada inspektorat. Kalau ini APBN, irjennya kepada Inspektorat Jenderal. Ini kan KLPD, Kantor Lembaga Pemerintah Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi kalau membuat pengaduan bisa ditujukan ke Irjen, ke Kementerian PUPR. Kemudian kita lihat peserta tender ya. Peserta tender ini yang mendaftar banyak. Cuma sampai sekarang belum ada pengumuman nilainya. Jadi kalau kita lihat Pokja ini kerjanya asal-asalan, dia nggak terbuka, kurang transparan. Kurang transparan karena eh, pembukaan dokumen penawaran tanggal 18 bulan April, sementara ini sudah tanggal 11 bulan Mei, hampir sebulan, tapi nilai penawarannya belum muncul. Jadi ini Pokjanya ada yang disembunyikan oleh Pokjanya. Ya saya berharap tender ini diperbaiki. Cuman kalau nggak sempat ditenderkan tahun ini, ya kita sayang juga karena ini terkait dengan rehabilitasi dan renovasi prasarana madrasah. Ini untuk kepentingan pendidikan. Ya saya sebenarnya tidak bisa terima yang seperti ini karena ini mengingat untuk kepentingan pendidikan, ya sudahlah. Saya juga enggan untuk menyurati irjennya karena takut pekerjaan ini gagal dilaksanakan tahun ini. Demikian sedikit pendapat ataupun opini dari saya terkait masalah pemaketan yang bertentangan dengan peraturan presiden yang mengatur tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.